Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya lagi sidak kebun cabai, tepatnya di Desa Sempan, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Ini petani cabai pemula, belum pernah sama sekali nanam cabai. Jadi alhasil, alhamdulillah, lumayan buahnya. Ini jenis cabai lokal. Cabai lokal Medan katanya, cabai lokal Medan. Jadi alhamdulillah, walaupun petani pemula, dia sudah bisa menghasilkan yang terbaik untuk kelas-kelas petani pemula. Mulai merah, mulai matang. Ini hitam-hitam, udah mulai hitam. Ini baru satu kali panen katanya. Panen pertama, panen buah dahan pertama. Jadi sekilas ini sudah menggunakan mulsa, dia menggunakan drip. Nah, ini selang dripnya untuk penyiraman. Ini mulsa. Ini jarak tanamnya kira-kira ya 70. Jarak tanam 70. Udah alhamdulillah. Ini mohon maaf, ini terkena yang namanya jamur Phytophthora menyerang. Harap maklum musim hujan. Phytophthora ini biasanya Phytophthora menyerangnya ketika memang rentan, ketika musim hujan. Rontok ini udah. Phytophthora yang buahnya sayang, sangat sayang. Ini terkena juga, harap maklum, kita maklumin karena dia petani awal, petani pemula. Ini diserang yang namanya, waduh, udah campur baur ini penyakitnya. Ini ada ulat di dalamnya, ada ulat busuk buah. Ini busuk buah, dihajar lalat buah, dihajar jamur Phytophthora, dihajar ulat juga. Ini sangat-sangat kita sayangkan. Tapi alhamdulillah, ya petani pemula kan, petani pemula. Baiklah, kita lari ke tahapan awal. Jadi ini pupuk dasarnya dia menggunakan kapur dolomit, NPK, pupuk NPK, SP36, sama kotoran ayam. Kotoran ayam sudah difermentasi, dia berfermentasi sendiri. Jadi alhamdulillah. Untuk penyemprotan hama, untuk kembali kita ke hama. Untuk hama lalat buah, beliau ini kebunnya, ini pemiliknya Pak Abi Ansori. Dia untuk lalat buah dia menggunakan perangkap sejenis lem. Jauh di sana itu ada yang warna kuning, itu botolnya M4 dioles dengan lem. Itu banyak, itu perangkapnya. Di sana juga ada perangkap, di sana juga ada, dan di sana juga ada perangkap keliling. Oh ya, itu juga ada perangkapnya untuk perangkap lalat buah. Untuk lalat buah, karena dia kalau udah dihajar lalat buah, waduh, ini ada lagi. Ini antrak, penyakit antraknosa atau busuk buah kering. Itu biasanya kalau untuk busuk buah kering itu kita menggunakan antrakol juga bisa. Tapi biasanya kita gunakan untuk pencegahan dulu. Untuk pencegahan kita biasanya mencari bahan aktif mancozeb atau mancozeb plus carbendazim. Biasa kalau di Bangka kita ini kebanyakan menggunakan ya sidazeb dan kozen. Sidazeb sama kozen. Itu nggak tahu sih kalau ya di luar itu biasa banget mancozeb ada di ten. Boleh juga. Dan lain-lainnya kita nggak tahu sih. Yang sering kita gunakan di lapangan itu
Sidazep merek dagangnya, sama Kozen merek dagangnya. Gak tahu kalau nggak salah itu dari Petrosida Gersik. Itu untuk pencegahan. Lain kalau untuk mengobati itu biasanya kita lari ke bahan aktif difenoconazole. Difenoconazole itu biasanya kita lari ke itu bahan aktifnya difenoconazole. Kita menggunakan fenosida. Kita harus menggunakan fenosida itu untuk pengobatan, untuk jamur. Sama juga dengan ini, kena juga ini Phytophthora, sangat disayangkan Phytophthora. Ya, itu sekedar informasi. Jadi yang paling ini ya agak lumayan ini sebutnya. Nah, jenis-jenis ini. Kalau untuk pencegahan untuk keriting dimulai penyebab keriting terutama itu ada hama yang namanya kutu kebul. Itu sangat-sangat rentan yang namanya cabai. Kutu kebul itu sejenis warnanya putih, kecil-kecil. Ini enggak ada, ini udah disemprot, udah diaplikasi ini sama insektisida. Dia menggunakan biasanya bahan aktifnya abamectin. Kalau untuk kebul kita tetap menggunakan yang namanya abamectin. Abamectin kita biasa menggunakan, kalau jenis abamectin ini banyak kalau di kios-kios pertanian. Di kios pertanian sangat-sangat banyak, yang tinggal kita bilang aja mau beli insek untuk yang berbahan aktif abamectin. Ya paling kalau kita di sini sih rekomendasi kita pribadi, karena khususnya untuk di wilayah Bangka Belitung enak carinya itu kita menggunakan yang namanya Sidamek. Sidamek yang sering kita gunakan. Soalnya karena kita biasanya monoton yang penting bahan aktifnya abamectin, kita menggunakan Sidamek. Ya kalau di luar Sidamek ya mungkin ada yang namanya Stadium juga, dari Stadium bisa juga, itu bahan aktifnya abamectin. Itu ya. Jadi ini lumayan, ini punya Pak Abi Ansori, ini luasnya pokok batangnya kisaran 4.000 batang. Itu yang paling jauh ada juga. Ini mau siap panen ini. Mungkin rencananya sih besok atau lusa untuk panen-panen pertama ini kan. Karena sangat-sangat disayangkan ini. Waduh, penyakit hama sudah luar biasa ini. Sudah luar biasa. Ini kalau untuk masalah pemupukan kita menggunakan pupuk kocor. Tapi di sini kita menggunakan biasanya kalau untuk pupuk daun, untuk formulasi untuk buah dan daun, kita biasanya kalau di sini, kalau khususnya di Bangka, kita menggunakan Nutricom B atau Nutricom D. Itu tinggal kita pilih. Ya kalau untuk udah pasca pembungaan, kita siap menggunakan Nutricom B karena untuk pembuahan kan. Jadi kalau untuk pertumbuhan, pasca pertumbuhan kita menggunakan Nutricom D khusus untuk daun. Ini lumayan untuk petani pemula. Ya memang kalau ini harus kita buang ya, banyak ulat yang sangat luar biasa ini. Ini kalau lumayan sempurna ini buahnya, bagus-bagus. Jadi kita patut apresiasi sama Pak Abi Ansori, sosok petani muda yang berani menginvestasi modalnya untuk tanaman cabai. Ini jujur, pertama kalinya perdana dia menanam cabai, langsung cabai merah CMK, cabai merah keriting. Sangat luar biasa, walaupun ya kita harap maklum. Ini karena kendala ini sebenarnya sih telat penyemprotan, aplikasinya telat. Karena ya harap maklum di bulan-bulan ini kan, bulan-bulan kemarin sangat-sangat luar biasa. Yang namanya hujan malam itu rentan, yang namanya jamur sangat-sangat rentan. Yang namanya jamur, ulat, kita nggak bisa aplikasi, nggak bisa penyemprotan, nggak bisa karena hujan. Ya terpaksa nunda. Sebenarnya kunci untuk tanaman cabai, kita harus berulang-ulang penyemprotan, minimal 3 hari 1 kali, karena ini banyak hama yang menyerang cabai merah CMK.
terutama cabai merah keriting kan, banyak hama yang bermunculan, kutu kebul, ulat, trip, kutu daun, itu sangat banyak. Belum lagi jamurnya, ada Phytophthora, ada Anthracnosa atau bercak daun basah, bercak buah basah, bercak buah kering, busuk buah, sangat-sangat banyak. Belum terjadi nanti ini, alhamdulillah ya, kita patut apresiasi sama Pak Abi Ansori. Ini petani pemula yang berani, istilahnya yang sangat luar biasa, berani, modal coba-coba katanya, tapi alhamdulillah siap panen itu besok atau lusa untuk panen perdananya. Terima kasih. Salam dari Kaya, salam dari saya, salam sukses selalu. Kita bangga jadi petani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.